Shalom saudaraku yang Tuhan kasihi. Tema kita hari ini perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Ayat firman Tuhan dari Markus 4 ayat 26 sampai ayat 29. Markus 4 ayat 26 sampai ayat 29. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perumpamaan ini hanya dicatat oleh Injil Markus dan tidak ditulis dalam Injil Matius, Lukas maupun Yohanes. Perumpamaan ini berbicara tentang kerajaan Allah. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang isi dari perumpamaan ini. Di sini Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk mengajarkan murid-muridnya bahwa setiap benih yang diberitakan suatu saat akan bertunas, bertumbuh, dan berbuah. Kisah ini mengajarkan kepada kita tentang seorang petani yang tidak pernah tahu bagaimana benih itu ditanam dapat bertumbuh. Demikianlah benih firman itu bekerja secara tersembunyi dan tidak terlihat oleh mata. Poin ini mengingatkan kepada kita bahwa Tuhan bekerja untuk menumbuhkan benih firman yang didengar. Saudaraku yang Tuhan kasihi, benih yang dimaksudkan dalam perumpamaan ini adalah firman Tuhan. Melalui renungan firman Tuhan, ada dua bagian yang harus menjadi perhatian kita. Yang pertama, peranan dari penabur yang menaburkan benih. Bagian yang kedua, peranan Tuhan yang menumbuhkan benih yang ditaburkan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, pesan yang mau Tuhan Yesus sampaikan kepada kita bahwa peranan dan tugas dari seorang penabur adalah menaburkan benih, di mana benih itu berasal dari Tuhan. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan bahwa Ia yang menyediakan benih bagi penabur. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan akan memberitahukan kepada kita bahwa Tuhanlah yang menyediakan benih itu bagi penabur. Tidak sepatutnya kita dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita menyombongkan diri dalam pelayanan. Seorang penabur hanya mengerjakan apa yang menjadi bagiannya, yaitu menabur. Saudaraku yang Tuhan kasihi, apa yang ingin Allah sampaikan melalui kisah ini? Selagi kita masih ada kesempatan, kita harus terus mengerjakan pekerjaan Tuhan dengan cara melalui kesabaran dan kesungguhan kita dalam menabur benih. Saudaraku yang Tuhan kasihi, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan katakan, ketika kita percaya akan Tuhan untuk memberitakan firman-Nya, kita tidak perlu merasa khawatir seperti apa pengaruh dari firman Tuhan kepada orang yang mendengarnya. Yang kedua, kita serahkan kepada Tuhan, sedangkan bagian kita percaya bahwa setiap benih firman Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.